Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah semata, salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Baik, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin kita membahas mazhab Imam Asy-Syafi'i, fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan alhamdulillah kita sudah membahas permasalahan tentang haid ya. Dan kita mulai beberapa pekan yang lalu kita sudah masuk pembahasan tentang istihadah gitu ya. Dan saya memulai dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah juz 1 halaman 167. Bagi yang tidak punya kitabnya bisa dicatat nanti ya. Baik, di sini singkat ya pembahasan tentang istihadah ya dalam kitab ini. Tapi mungkin kita akan lebih memperdalam nanti di dalam kitab Al-Ibanatu wal Ifadatu ya. Fi ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati ala madhhabil Imam Syafi'i. Ya, ini kitabnya. Baik, di sini dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufidah di sini diterangkan tentang definisi ya atau pengertian. Di sini dikatakan al-istihadatu hiya damu azaidu ala aktsaril haidhi wan nifasi. Nah, istihadah itu adalah darah yang lebih dari maksimal haid ya dan juga maksimal nifas. Maksimal nifas itu 60 hari ya. Cuman pembahasan tentang nifas ini kita belum masuk, kita belum mempelajarinya ya. Karena kita baru mempelajari tentang haid saja ya. Adapun nifas belum ya. Tapi ini sekedar maklumat ya, sekedar pengetahuan di awal bahwasanya maksimal nifas itu adalah 60 hari ya. Sedangkan maksimal haid itu adalah 15 hari ya, sebagaimana yang sudah kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kalau lebih dari 15 hari atau lebih dari 60 hari katakanlah, maka itu berarti dia adalah darah yang istihadah ya, ad-damu az-zaidu, atau darah yang lewat dari maksimal haid dan juga maksimal nifas. Au hiyad damul khariju min ghairi ayamil haidhi wan nifasi. Atau dia adalah darah yang keluar dari wanita selain di hari-hari haid dan juga nifas. Nah ini ada semacam nazom ya. Nazom itu semacam syair gitu ya di kitab Safatul Zubat. Nah, kemudian di sini dikatakan suwarul mustahadoti sab'atun. Bentuk-bentuk mustahadoh ini ada 7. Ya, nanti perinciannya akan kita terangkan nanti di kitab Al-Ibanatu wal Ifadatu ini. Ini yang pertemuan kali ini akan saya berikan contoh yang pertama saja gitu ya, contoh yang pertama. Baik, suwarul mustahadatu sab'atun. Ya, bentuk-bentuk mustahadoh atau perempuan wanita yang mengalami istihadoh itu ada 7 ya. Ada 7 bentuk. Ada contoh apa? Ada catatan kakinya di sini. Ai fil haidi wa hiya bil ikhtisari wa man aradat tawassu'a fa alaihi bil mutawwalat. Nah, ini dikatakan
istihadoh dalam haid ya, karena nanti juga ada istihadoh dalam nifas ya. Kalau istihadoh dalam haid itu ada 7, nanti juga ada pembahasan istihadoh dalam nifas. Istihadoh dalam nifas nanti ada 5. Ya, baik. Yang pertama, as-suratul ula, bentuk yang pertama dari wanita yang istihadoh dalam haid. Nah, ya. Yang pertama adalah mubtada'atun mumayyizatun. Mubtada'ah mumayyizah. Nah, ini kita biarkan saja ya, tidak usah kita terjemahkan. Kita istilahkan saja, karena ini istilah ya. Nanti khawatirnya kalau diterjemahkan jadi uh, bingung nanti. Mubtada'ah mumayyizah. Ini bentuk yang pertama. Nah, di sini dijelaskan makna mubtada'atin. Definisi dari mubtada'ah. Apa itu definisi mubtada'ah? Nah, definisinya adalah awwaluma ibtada'a damu falam ya'tiha damu haidin min qablu. Jadi mubtada'ah itu adalah awalu mubtada'aha. Seorang wanita yang pertama kali keluar darah dan darahnya dan tidak ada darah haid yang datang sebelum darah tersebut. Nah, itu berarti dia baru ya, ibtada'a yabtadi ibtida ya, berarti dia baru mulai ibtida. Kan sering kita dengar kan madrasah ibtidaiyah, berarti madrasah yang baru pertama kali bagi anak-anak yang baru mau masuk sekolah. Nah, ini mubtadaah. Jadi dia adalah seorang wanita yang keluar darah dari dirinya dan darah haid belum pernah keluar dari dirinya. Itu makna dari mubtadaah. Bisa dipahami ya? Makna dari mubtadaah. Nanti kalau misalnya bingung ditanya saja ya, bisa lewat chat atau lewat suara bisa. Baik, saya teruskan. Nah, kalau tadi kan mubtadaah. Nah, sekarang mumayyizah. Nah, makna mumayyizatin hiya allati taraddama ala sifataini qawiyun wa dha'ifun kal ahmari wal aswadi. Nah, makna mumayyizah itu adalah ini ya, seorang wanita yang melihat darahnya yang keluar itu ada 2 sifat. Yang pertama sifat yang qawi, sifat yang kuat, dan yang kedua sifat yang lemah. Jadi ketika seorang wanita mubtadaah mumayyizah ini keluar darah istihadah, ya. Nah, dia itu baru pertama kali keluar darah alias tidak pernah sebelumnya keluar darah haid, tapi dia ternyata keluar darahnya ini ada 2 sifat. 2 sifatnya itu sifat yang kuat dan sifat yang lemah. Apa itu contohnya misalnya? Contohnya misalnya merah dan juga hitam. Ahmar merah, aswad hitam. Jadi intinya mubtadaah mumayyizah ini adalah, sekali lagi saya ulang, wanita yang pertama kali keluar darah dan tidak keluar darah di hari-harinya sebelumnya, dan dia melihat 2 sifat darah, yakni yang pertama darah yang kuat dan darah yang lemah. Berarti ini sangat mungkin terjadi untuk adik-adik kita yang perempuan. Kemudian mungkin keponakan-keponakan kita kalau punya keponakan ya. Dan juga anak-anak kita mungkin kalau yang punya anak perempuan gitu ya. Ini sangat mungkin terjadi. Dia sebelumnya belum pernah haid ya, usianya 9 tahun komariah kurang katakanlah seperti itu. Yang pernah kita bahas yaitu takribiyah ya, bukan tahdidiyah ya. Nah, kemudian dia keluar darah. Dan darahnya itu ada 2, darah yang kuat dan juga darah yang lemah. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak? Atau bingung? Kemudian ini ada catatan kaki di nomor 2 ini. Nah, Dima'ul istihadoti khomsatun. Ya, jadi darah istihadoh itu ada 5. Ya.
yakni yang pertama aswadu wa ahmaru wa ashkoru wa asfaru wa akdaru. Ya, baik. Nah, darah istihadah itu ada 5. Yang pertama aswad, hitam. Yang kedua ahmar, merah. Ashkor, merah ke kuning-kuningan. Ya, oranye mungkin ya, atau coklat mungkin. Kemudian asfar, asfar ini kuning. Dan juga akdar, keruh. Ya. Nah, perhatikan di sini. Tadi kan saya bilang ada darah kuat, ada darah lemah. Nah, perhatikan di sini. Fal aswadu kawiyun. Maka darah hitam itu kuat. Jadi hitam itu adalah warna darah yang kuat. Wal ahmaru do'ifun. Dan merah itu lemah. Binisbati lil aswadi. Jadi merah itu lemah jika dibandingkan dengan darah yang hitam. Jadi kita udah bilang tadi hitam itu darah kuat, merah itu darah lemah. Kalau dibandingkan dengan yang hitam. Nah, binisbatil aswadi kan gitu. Qawiyun binisbatil ashkori. Nah, sedangkan darah merah itu kuat jika dibandingkan dengan merah kekuning-kuningan atau oranye mungkin ya, atau coklat gitu ya. Jadi merah itu lebih kuat daripada coklat atau oranye. Nah, begitu. Wal ashkoru aqwa minal asfari. Dan coklat atau oranye itu lebih kuat daripada kuning. Wal asfaru aqwa minal akdari. Dan yang kuning, darah yang warna kuning itu lebih kuat daripada yang keruh. Nah, berarti dari 5 tingkatan darah istihadah ini berarti yang paling kuat itu apa? Warna hitam, kemudian selanjutnya warna merah, kemudian oranye atau coklat, kemudian kuning, dan kemudian keruh. Nah, begitu ya. Baik. Kemudian di sini dikatakan hukum mumayyizah mubtadaah atau hukum mubtadaah mumayyizah. Hukumnya ini bagaimana? Nah, di sini dikatakan al-qawiyyu haidun wa dha'ifu istihadatun. Ya. Jadi hukumnya kalau darahnya kuat berarti itu haid. Sedangkan yang darahnya lemah itu istihadah. Wa dha'ifu istihadatun. Nah, begitu ya. Jadi katakanlah misalnya tadi di yang nomor 2 ini ya. Misalnya ada hitam dan juga ada merah. Berarti hitam itu kuat, sedangkan kuat itu adalah haid, sementara yang merah itu lemah. Dan lemah adalah darah istihadah. Meskipun nanti ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya. Nah, sampai sini dulu bisa dipahami ya, teman-teman ya, insya Allah ya. Nah, ini ada catatan kaki ini, yang nomor 3 ini. Kita lihat bareng-bareng ya. Eh, ini di layar teman-teman ini kelihatan atau tidak ini? Layar screen kitab saya ini. Terlihat. Baik. Nah, sekarang kita bahas yang catatan kaki ini. Sebelumnya sudah paham insya Allah ya bahwa ada darah yang kuat dan ada darah yang lemah. Ya, yang dilihat oleh si wanita yang mubtadaah mumayyizah. Dan yang kuat itu haid dan yang lemah itu adalah istihadah. Baik, sekarang kita lihat nih. Fal aqwa. Nah, apa itu yang dimaksud dengan yang terkuat atau yang paling kuat? Aqwa. Fal aqwa ma sifatuhu ila sakhonin wa natanin wa launin aksaro. Nah, ya. Jadi yang kuat itu ya, yang kuat itu adalah yang sifatnya itu ada kental. Nah, jadi darahnya itu ada kental, kemudian natanin, natanin ini bau yang busuk, kemudian walaunin dan juga warna. Tadi udah kita jelaskan yang berkaitan dengan warna. Nah, itu yang lebih banyak yang mana? Ya. Nah, kemudian dijelaskan di sini falladzi lahu raihatun aqwa minalladzi la raihata lahu. Maka darah yang memiliki aroma yang tidak sedap gitu ya, itu lebih kuat daripada yang tidak ada aromanya. Jadi darah yang busuk
itu lebih kuat daripada darah yang tidak busuk. Begitu ya. Bau menyengat gitu ya. Kemudian wasakhinu aqwa minar raqiqi. Yang tebal, bukan tebal, yang pekat mungkin ya, atau yang kental itu lebih kuat daripada yang tipis atau encer gitu ya. Rokik itu kan tipis ya bahasa Indonesianya. Nah, tapi kita terjemahkan di sini yang yang encer gitu ya. Jadi darah yang kental atau yang pekat itu lebih kuat daripada darah yang encer. Walladzi lahu salasu sifatin aqwa minalladzi lahu sifatani. Dan darah yang memiliki 3 sifat, ya, memiliki 3 sifat itu jauh lebih kuat daripada darah yang memiliki 2 sifat saja. Ya. Misalnya itu tadi ya, dia kental plus busuk plus hitam. Nah, itu kan sudah kuat sekali itu ya. Nah, tentu lebih kuat daripada yang cuma memiliki 2 sifat. 2 sifat misalnya hitam tapi encer ya. Busuk dia tapi encer dia. Nah, itu lebih lemah daripada darah yang sebelumnya. Ya, afwan ya. Baik, kemudian walladzi lahu sifatani aqwa minalladzi lahu sifatun wahidatun ka aswada sakhinin muntinin aqwa min aswada sakhinin ghairi muntinin au aswada muntinin raqiqin. Ya. Nah, jadi yang memiliki 2 sifat itu lebih kuat daripada yang hanya memiliki 1 sifat saja. Nah, kalau tadi kan disebutkan yang memiliki 3 sifat lebih kuat daripada yang memiliki 2 sifat. Sementara yang 2 sifat itu lebih kuat daripada yang hanya memiliki 1 sifat saja. Misalnya di sini dikatakan ka'aswada sakhinin muntinin, hitam yang pekat atau yang kental dan bau busuk itu lebih kuat daripada hitam yang uh, pekat juga ya, pekat dan kental juga, tapi dia tidak busuk. Atau hitam yang busuk tapi dia encer. Nah, begitu ya. Jadi tentu lebih kuat yang hitam, pekat dan juga busuk. Lebih kuat tuh daripada hitam, pekat juga tapi tidak busuk. Atau hitam yang busuk tapi encer. Nah, ya. Nah, fa'inis tawiyah, fa'inis tawaya, istawa yastawi ya. Fa'inis tawaya fis sifati kadami aswada raqiqin wa ahmaro sakhinin fal haidu lisabiqi. Nah, kalau bagaimana kalau sifatnya itu sama ya, setara gitu ya, tidak ada yang lebih tinggi gitu ya. Kalau yang lebih tinggi tadi ada di contoh-contoh yang sebelumnya kita jelaskan ya. Nah, bagaimana kalau darahnya itu ternyata sama kuat, setara gitu ya. Contohnya misalnya darah hitam, tapi darah hitamnya ini encer, cair gitu ya. Dibandingkan dengan merah. Merah dengan hitam lebih kuat mana? Merah sama hitam lebih kuat yang ini meja aja ngobrol sama ya. Di meja aja. ya gimana? Merah dengan yang hitam lebih kuat yang hitam ya, lebih kuat yang hitam. Tapi hitam di sini dia encer. Nah, sementara yang ini merah. Merahnya ini kental atau pekat. Maka yang haid itu yang mana? Ya, yang kan kita udah sepakat tadi ya, udah kita sampaikan bahwa yang kowi itu haid, yang kuat itu adalah haid. Nah, terus gimana di sini? Fal haidu lisabiki. Maka yang haid itu adalah yang terdahulu atau yang lebih awal. Mana yang pertama? Kalau yang pertama misalnya ini merah dan juga kental, pekat gitu ya, maka itulah yang haid. Sedangkan kalau yang pertama kali keluar itu adalah hitam tapi encer, maka itulah yang haid ya, itu yang haid. Allahu taala a'lamu
bisawab. Nah, sekarang gambarannya. Bagaimana gambaran dari seorang wanita yang istihadoh ini, ya, yang istihadoh yang ini, ya. Suratuha, bentuknya. Imro'atun takulu. Seorang wanita itu berkata, Ja'anid damu li awwali maratin 'ishrina yauman mutawaliyan salah satu ayamin minha damun aswadu qawiyun wasab'ata 'asyara yauman damun ahmaru dha'ifun fanahkumu laha bi anna haidhaha salasatu ayamin wastihadatuha sab'ata asyara yauman. Ya, afwan ya. Seorang wanita itu berkata, darah datang kepadanya li awwali marrotin. Pertama kali. Ingat ya, ini kasusnya adalah mubtada'ah mumayyizah. Ya. Mubtada'ah mumayyizah. Ja'anid damu li awwali marrotin, darah keluar pertama kali di wanita tersebut Aishrina yauman, 20 hari. Mutawalian, berturut-turut. Berturut-turut keluar darah 20 hari. Gimana itu? Salah satu ayamin minha damun aswadu qawiyun. 3 hari yang keluar dari 20 hari ini adalah darah yang hitam. Berarti darah hitamnya kuat ya. Darah hitamnya kuat. Nah, ada catatan kaki di sini. Ai al-khalisus sawadu au mafihi khututusudin. Yakni betul-betul hitam murni gitu ya. Atau ada garis-garis hitam yang menempel di pakaiannya gitu ya. Nah, jadi begitu ya, hitam pekat ya, hitam murni. Wasab'ata asyara yauman damun ahmaru dhaifun. Sedangkan 17 hari itu adalah keluar darah merah. Berarti kita sudah sampaikan tadi darah hitam dengan darah merah lebih kuat darah hitam. Berarti darah hitam 3 hari itu adalah haid, sedangkan 17 harinya itu adalah darah istihadah. Nah, dikatakan di sini fanah kumulaha bi anna haidoha salah satu ayamin. Maka kita menghukumi bagi wanita ini haidnya itu 3 hari saja. Berarti 3 hari itu dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa kalau di Ramadan, bulan Ramadan itu ya. Dan dia yang lainnya, hukum-hukum yang berkaitan dengan haid yang lainnya sudah kita bahas ya. Sedangkan wastihadatuha sab'ata asyara yauman. Sedangkan istihadahnya adalah 17 hari. Yang berarti 17 hari ini dia tetap wajib puasa dan dia tetap wajib sholat. Nah, meskipun keluar darahnya 20 hari berturut-turut. Ya. Nah, alhamdulillah ya. Nah, sekarang syurutu tamyizi. Apa syarat-syarat seorang wanita itu bisa kita katakan dia mubtada'ah mumayyizah, ya, bukan mubtada'ah ghairu mumayyizah yang nanti akan kita bahas di nomor 2 atau bentuk yang kedua, ya. Nah, syarat tamyiz ini ada 4 ya. Yang pertama, an layan kusal qawiyyu an aqalil haidhi. Darah yang kuat itu tidak kurang dari minimal masa haid. Minimal masa haid berapa, teman-teman? Ada yang masih ingat minimal masa haid yang pernah kita pelajari dulu? Silahkan kalau ada yang mau berbicara atau mau ngetik juga bisa. Hitung-hitung murojaah ya, meskipun di sini sudah kelihatan kalau teman-teman bisa baca ya. Jadi minimal masa haid berapa? 24 jam. Ya, betul ya. Jadi darah kuatnya itu tidak kurang dari 24 jam. Nah, misalnya dia keluar hari ini, hari apa? Hari Ahad ya. Jam 18.30 ya, maghrib. Nah, berarti 24 jam. Berarti sampai Senin 18.30 itu keluar darah hitam.
Kalau kurang dari itu, berarti dia tidak bisa masuk ke dalam mubtada'ah mumayyizah. Karena syarat mubtada'ah mumayyizah atau syarat tamyiz adalah darah kuat tidak kurang dari minimal masa haid alias 24 jam. Di sini dikatakan yaumin walailatin, ya, satu hari satu malam, ya 24 jam. Nah, itu syarat yang pertama. Baik, syarat yang kedua, an la yazidal qawiyyu an aksaril haidhi. Darah yang kuat itu tidak melebihi maksimal haid. Maksimal haid berapa kemarin? Ada yang masih ingat maksimal haid? Nah, 15 hari, ya. Jadi maksimal haid itu adalah 15 hari yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sementara biasanya wanita itu haid adalah 6 atau 7 hari. Minimalnya 24 jam, maksimalnya adalah 15 hari. Nah, darah yang kuat itu tidak lebih daripada 15 hari. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ya, darah yang lemah itu tidak kurang dari minimal masa suci. Minimal masa suci adalah 15 hari, 15 malam. Gampang kan ingatnya? Maksimal haid 15 hari. Berarti minimal masa suci 15 hari. Kalau dijumlah jadi 30 hari. 30 hari adalah 1 bulan. Ya, 1 bulan dalam kalender Hijriah itu kan 29 hari atau 30 hari. 29, 30, 29, 30. Sekarang kan bulan Rajab, ya. Bulan Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Masya Allah, ya. Nah, Ramadan ini mungkin kajiannya mungkin jam 4 saja mungkin, ya. Jam 4 sampai jam 5 kurang mungkin, ya. Jadi tetap kita lanjutkan saja insya Allah. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti kalau ada yang berhalangan ya bisa menyimak lewat YouTube saja. Nah, itu syarat yang ketiga, ya. Kemudian syarat yang keempat, syarat tamyiz ini atau mubtada'ah mumayyizah ini adalah an yakunat dha'ifu wilaan ai muttasilan. Darah yang lemah itu adalah bersambung alias berturut-turut. Nah, seperti ini tadi contohnya, ya. Nih contohnya ini masuk semua nih empat-empatnya, ya. Seorang wanita itu keluar darah 20 hari berturut-turut. 20 hari berturut-turut. 3 harinya darah kuat. Nah, tadi kalau darah kuat syaratnya apa? Tidak kurang dari 24 jam dan tidak lewat dari 15 hari. Berarti 3 hari masuk, ya? Masuk. Kemudian 17 harinya merah. Dan merah ini darah yang lemah. Ya, jadi yang lemah ini adalah istihadah. Nah, berkaitan dengan darah yang lemah ini dia tidak boleh kurang tidak boleh kurang dari 15 hari. Sementara di sini berapa hari? 17 hari. Nah, minimal masa suci 15 hari. Jadi darah lemah itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Sementara di sini 17 hari berarti masih masuk. Dan dia syarat yang keempat berturut-turut. Nah, sehingga dia berturut-turut di sini, ya. Nah, selesai pembahasan yang pertama. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ya, semoga bisa dipahami, ya. Kita sudah selesai bukan syarat, ya. Bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua. Tapi kita ingin detailkan di kitab ini, ya. Al-ibanatu wal ifadatu. Ya. Nah, di sini dikatakan al-mustahadatu fil haid. Makanya tadi saya katakan kan di sini adalah istihadah dalam haid. Karena nanti juga ada teman-teman istihadah dalam nifas. Ya, kalau darah itu melewati haidnya maksimal 15 hari, maka wanita tersebut ada dalam keadaan mustahadah. Ikhtalatu haiduha, yang haidnya itu bercampur dengan istihadah. Bisa jadi dia itu adalah mubtada'ah, bisa jadi dia adalah mu'tadah, dan keduanya terkadang bisa mumayyizah dan juga bisa ghairu mumayyizah. Ini akan kita bahas lebih lanjut insya Allah
Nggak usah bingung dengan istilah-istilah ini, akan kita detailkan nanti pada waktunya. Dan bisa juga dia mutahayyirah. Mutahayyirah ini dia bingung gitu ya. Dia nggak ingat, ya, dia lupa. Wa sanufassilul haditsa anha insyaallahu ta'ala. Dan insya Allah akan kita uraikan dengan detail di pembicaraan yang berikutnya. Nah, saya ingin menerangkan di sini. Al-farqu bainal mustahadati wa bainal lati 'alaiha baqiyatut tuhrin. Perbedaan antara wanita yang istihadah dan wanita yang masih memiliki sisa masa suci. Teman-teman ingat ya, pada pertemuan-pertemuan yang lewat saya sering menyampaikan menyempurnakan masa suci, menyempurnakan masa suci, ya, karena dia masih ada sisa waktu suci. Nah, itu apa bedanya di situ? Nah, ini perlu kita pahami ya, karena nggak ada di kitab Takrirat, ini nggak ada ya penjelasan ini ya, makanya saya ambil di sini ya. La budda an nusyira ila mas'alatin muhimmatin, kata penulis. Perlu kita untuk menunjukkan, menerangkan pada masalah muhimmah, pada persoalan yang penting. Wahyal farqu bainal mustahadati wa bainal mar'ati allati 'alaiha baqiyatut tuhrin. Yakni apa beda antara wanita yang istihadah dengan perempuan yang masih ada sisa masa suci, ya. Wadzalika anna man ra'at aqallal haidi au aktsarahu summan qata'at damu summa 'adat damu ba'dal khamsata asyara min maji'ihi awalan fahadhihi laisat mustahadatan. Ini contohnya misalnya seorang wanita ya yang dia itu minimal masa suci, minimal haid, aqallal haidi, ya, dia mengalami haid yang minimal 24 jam atau dia mengalami haid 15 hari, ya, maksimal haid. Kemudian darahnya itu berhenti. Kemudian darahnya muncul lagi setelah 15 hari dari darah yang pertama. Maka darah yang datang setelah 15 hari ini bukan darah istihadah. Balim ro'atun 'alaiha baqiyatu tuhrin. Akan tetapi wanita ini dia masih, ya, sisa masa suci. Dia masih dalam keadaan sisa masa suci. Wa hukmuha annaha tukammilu aqallat tuhri bainal haidutain. Dan hukumnya adalah dia harus menyempurnakan minimal masa suci di antara dua haid. Famazada fahuwa haidun jadidun. Maka apa yang lebih dari itu, ya, dari minimal masa suci itu, maka itu adalah haid yang baru. Nah, ya. Agak bingung kah teman-teman? Atau bagaimana? Ya, emang pembahasan haid nifas istihadah ini cukup rumit sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita wajib belajar soalnya ya. Fardu ain bagi para wanita. Baik, kita langsung ke contohnya saja ya, biar nggak bingung. Ini contohnya nih. Ini sekaligus teman-teman yang menjawab nanti ya, perhatikan baik-baik ya. Contohnya, misalun, ro'atil mar'atu salasata ayamin daman. Ya, silahkan dicatat. Seorang wanita itu keluar darah 3 hari. Berarti keluar darah 3 hari. Summan koto asnai asyara yauman. Kemudian darahnya itu berhenti selama 12 hari. Berarti dia suci ya. Sucinya 12 hari. Summa ja'at damu salah satu ayamin. Kemudian datang lagi darah 3 hari. Wan koto'a. Kemudian berhenti. Nah, ini bagaimana? Coba dirincikan teman-teman. Ada yang mau merincikan? Silahkan. Kita tulis saja mungkin ya. Dia melihat darah 3 hari. 3 hari keluar darah. Ya, 3 hari keluar darah. Kemudian berhenti ya. Berhenti darahnya 12 hari. Nah, berhenti darahnya 12 hari. Kemudian datang lagi darahnya 3 hari. Kemudian berhenti.
kemudian darah berhenti. Nah, itu soalnya ya. 3 hari dia keluar darah nih, wanita ini. Kemudian darahnya itu berhenti selama 12 hari. Kemudian keluar lagi darahnya 3 hari, kemudian darahnya itu berhenti. Maka yang haid yang mana? Ada yang mau menyumbang jawaban, baik via suara maupun via tulisan? Ini chattingan saya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya tulisan saya yang saya ketik di chatting. Ini datang ya, bukan dating ya, saya salah ketik ya. Bagaimana? Ada yang mau menjawab, mencoba menjawab? Yang haid 3 hari yang keluar pertama. Ya, betul ya, Mbak Atik ya. Jadi kita lihat lagi soalnya. Dia keluar darah 3 hari ini. Kemudian berhenti darahnya selama 12 hari. Nah, berarti yang 3 darah yang pertama itu haid. Dan 12 hari suci, oke? Darahnya udah berhenti, 12 hari suci. Nggak tahu-taunya 3 hari keluar darah. Nah, 3 hari keluar darah yang kedua ini, darah apakah dia? Apakah darah haid? Atau darah fasad atau apa? Ada yang mau menyumbang jawaban? Darah haidkah dia 3 hari yang di kedua ini? Gimana? Darah fasad. Ya, betul ya. Jadi darah fasad. Perhatikan di sini ya, kita terangkan ya. Nah, summa ja'at damu salah satu ayamin wan koto'a. Fasalah satul akhiratu laisat haidon. Maka 3 hari yang kedua itu bukan darah haid. Bal damu fasadin. Bahkan dia adalah darah fasad. Ya, darah yang rusak. Takmilatan li aqalli tuhri bainal haidotaini wahwa khamsata asyara yauman. Nah, 3 hari darah yang keluar tadi, itu kenapa kita katakan darah fasad? Ya, bukan istihadah ya, darah fasad. Ya, karena darah fasad ini dia untuk menyempurnakan masa suci, minimal masa suci, maaf. Menyempurnakan minimal masa suci. Karena minimal masa suci adalah 15 hari. Sementara dia bersih atau terputus darah baru 12 hari. Nah, 3 hari yang berikutnya itu adalah menyempurnakan masa suci. Sehingga 12 tambah 3 itu menjadi 15 hari. Dan 15 hari adalah minimal masa suci. Ya, bisa dipahami nggih, teman-teman semua? Atau ada yang bingung? Nggak apa-apa, tanya aja kalau ada yang bingung ya. Atau mungkin ada yang mungkin baru pertama kali ikut, ya nggak apa-apa, ikutin aja ya. Nah, kita ngambil barokahnya lah, barokah majelis kajian kitab. Jam berapa ini sekarang? Sebentar lagi Isya ya. Baik, kita contoh yang kedua nih, biar selesai satu halaman ini. Misalun, laukan adatuha khamsata ayamin. Kalau seorang wanita itu adat keluar darahnya itu 5 hari. Faroat salah satu ayamin daman. Maka kemudian dia melihat darah 3 hari. Suman koto'a arba'ata asyra yauman. Kemudian berhenti darahnya 14 hari. Ya, 14 hari. Summa ada arba'ata ayamin wan koto'a. Kemudian balik lagi darahnya itu 4 hari. Nah, ini gimana ini hukumnya nih teman-teman? Coba ya. Ringkasnya berarti dia adatnya 5 hari. Kemudian dia melihat darah itu 3 ya. KD ya, kita singkat aja ya. KD itu keluar darah 3 ya. Bersih mana tadi? 14 hari ya, bersihnya 14 hari. Kemudian keluar lagi darah 4 hari. Nah, gimana nih?
keluar lagi darah 4 hari. Nah, yang haidnya berapa nih? Haid, kemudian penyempurna masa suci. Haid. Nah, gimana ini? Ada yang mau mencoba menjawab? Keluar darahnya 3 hari, kemudian berhenti selama 14 hari, suci berarti ya, bersih ya. Kemudian keluar lagi darah 4 hari. Nah, mana yang darah fasad, mana yang haid, mana yang haid yang baru. Nah, ada yang mau mencoba menjawab? Silahkan. Sembari menunggu waktu Isya ya. Ini ingat ya, pakai konsep penyempurna minimal masa suci. Konsep penyempurna minimal masa suci. Di kasus yang ini. Ya, ini ada jawaban yang sudah mencoba menjawab ya. 3 hari haid, ya betul ya, karena keluar darah 3 hari. 14 harinya suci, ya. Kemudian 1 harinya itu darah fasad, ya betul. Kemudian 1 hari dari 4 hari fasad, 3 harinya haid yang kedua ya. Nah, ini betul ya. Ini betul ya. Nah, jadi begini ya. Fayaumun minal arba'atil ayami, maka 1 hari dari 4 hari yang kedua itu adalah darah fasad. Dikatakan di sini damu fasadin takmilatan li aqalli tuhri ma'al arba'ati asyara. Jadi dia menyempurnakan minimal masa suci, karena tadi dikatakan di sini sucinya adalah 14 hari. Keluar darah lagi tiba-tiba 4 hari. Berarti 1 hari kita pakai untuk menyempurnakan minimal masa suci. Berarti 15 hari. Nah, 4 hari tadi sisa 3 hari. Ya. Nah, 3 hari yang berikutnya itu adalah haid yang baru. Dikatakan di sini fatasiru khamsata asyara yauman. Jadi 15 hari kan tadi kan, 14 suci, kemudian 1 kita pakai untuk menyempurnakan minimal masa suci. Nah, sementara 3 hari yang sisanya, karena tadi 1 udah kita pakai, yang 4 hari itu, 3 hari sisanya adalah haid yang baru. Haid yang baru lagi dia. Ya, karena udah minimal masa sucinya sudah tercapai 15 hari. Ya, 1 hari keluar darah fasad tadi ya. Berarti darah fasad ini dia tetap harus sholat loh ya. Dia tetap harus puasa, wajib sholat, wajib puasa. Jangan menganggap darah fasad yang 1 hari, 4 hari tadi haid semuanya. Nah, tidak bisa begitu ya. Wahakadha, dan demikianlah. Hadhihi ba'dul amthilati fayuqasu 'alaiha ghairuha. Ini adalah sebagian contoh dan dikiaskan selainnya berkaitan dengan contoh-contoh yang ini. Ya, contoh-contoh yang lainnya itu ngikut aja nanti. Idan idza abarad damu khamsata asyara fahadhihi mustahadatun. Jadi jika darah itu lebih dari 15 hari, maka itu istihadah. Ya, barulah 15 hari lewat itu istihadah. Ikhtalatu haiduha bil istihadati. Yang mana haidnya itu bercampur dengan istihadah. Turaddu ila ihda suwaril mustahadatis sab'i. Wahia, yang itu akan dikembalikan kepada 7 bentuk istihadah. Apa aja itu 7 itu? Mubtada'ah mumayyizah. Alhamdulillah kita sudah selesai ini ya. Mubtada'ah mumayyizah di kitab takrirat. Kemudian mubtada'ah ghairu mumayyizah. Kemudian mu'tadah mumayyizah. Ya.
Ini yang paling sering nih, nomor 3, nomor 4 nih. Mu'tadah ghairu mumayyizah. Ini yang paling sering nih, karena udah biasa haid, udah pernah haid, lalu muncul darah lebih dari 15 hari. Nanti akan kita bahas nih. Kemudian al-mutahayyirah al-mutlaqah. Mutahayyirah mutlaqah, dia betul-betul lupa kapan hari keluar darah, berapa hari keluar darah. Ya. Kemudian al-mutahayyirah dzakirah lil waqtin nasiyah lil ada. Mutahayyirah yang dia ingat waktu keluar darahnya itu hari apa, tapi dia lupa berapa hari. Ya. Kemudian yang berikutnya mutahayyirah dzakirah lil adad nasiyah lil waktu. Dia mutahayyirah, ingat bilangannya, ingat berapa hari keluar darah, tapi dia lupa waktu pertama keluar darahnya itu kapan. Wa sanubayyinu kullam minhal an. Maka akan kita terangkan semuanya sekarang. Nah, mubtadaah mumayyizah, alhamdulillah ibu-ibu udah kita selesaikan ya. Di sini tinggal kita mengulang saja sehingga teman-teman nanti dapat bayangannya ya. Karena ini lebih detail ya. Lebih detail di sini. Ya, bagaimana kalau begini, ini ada contohnya di sini ya. Cukup detail, cukup panjang ya. Nah ini, nah nih kowi do'aif minat dima. Kemudian bagaimana kalau dia melihat setelah darah kuat itu ada 2 darah lemah, itu gimana hukumnya. Cukup detail di sini bagaimana ya, beberapa perkara tamyiz itu bagaimana. Cukup detail di sini ya. Baru masuk yang kedua, mubtadaah ghairu mumayyizah. Baik, sampai sini mungkin ya yang bisa kita bahas ya. Ini sudah jam 18.58 di jam saya. Ya, sudah masuk waktu Isya ya. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Bagaimana teman-teman, apakah bisa dipahami pelajaran kita pada malam hari ini? Insya Allah paham Ustaz. Teman-teman yang lainnya mungkin bisa minta responnya. Atau ada yang bingung, nggak apa-apa, ditanyakan dulu. Sembari menunggu azan Isya. Sekitar 3 menit mungkin ya. Teman-temannya sebelumnya ada yang pernah belajar haid nifas istihadah nggak sebelumnya? Entah itu di sekolah, entah itu di pesantren, atau di ma'had, atau di mana itu, madrasah mungkin. Ada yang pernah belajar ini nggak sebelumnya? Atau di taklim mungkin, pengajian. Membaca buku aja Ustaz tentang haid secara umum. Ya, alhamdulillah ya. Itu pun teman-teman yang sudah pernah baca atau belajar ada maklumat sedikit lah ya, ada pengetahuan sedikit lah. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan lagi ya di. Ada apa ini? Mau mengangkat tangan? Mau bertanya mungkin? Ibu Sri Nurahayu, ada yang mau ditanyakan mungkin? Mengangkat tangan nih, raise hand. Afwan kepencet. Baik, kita sudahi dulu mungkin ya pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya apa yang kita bahas, dan insya Allah akan kita detailkan lagi pada pertemuan yang berikutnya. Harapannya teman-teman bisa terus hadir ya. 10 orang nih ya, tambah saya dan Bu Fitri berarti 12. 10 orang ini harapannya bisa terus hadir ya, karena kita akan belajar lebih mendalam lagi terkait dengan istihadah ini ya. Nas'alullah salamah wal afiyah wallahul musta'an
Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya.